itu, dua tata rasa ini selalu berperang dalam diri kita gini. Dengan panorama-panorama yang dikatakan naturalisasi hawa nafsu. Aku punya suami ini, gembrot terlalu besar. Kalau yang ini segitiga mantap. Maka jangan heran seorang bapak tua di rumah, muda di jalan. Karena suara saya seperti yang Bapak Ibu dengar, saya tidak mau mempersalahkan alam, tapi ini yang dibilang penyakit. Sesungguhnya orang bilang tidak ada penyakit, yang ada hanyalah pengabaian. Malam hari ini seperti yang disampaikan Pater Fidelis dalam introduksinya, merupakan suatu malam yang sangat membahagiakan, sangat menyenangkan. Tetapi saya mau tambah, ini adalah suatu malam di mana kita merayakan sebuah keajaiban, merayakan sebuah mujizat hidup berkeluarga. Saya kalau merenungkan, ketika saya menulis beberapa buku, dan kalau mulai bicara tentang keluarga sampai pada refleksi tentang keluarga, saya diam lama ketimbang kalau saya merenungkan tentang panggilan hidup membiara. Kenapa diam lama? Karena hidup berkeluarga ini sesungguhnya berada dalam satu lilitan misteri, lilitan tanda tanya yang besar. Karena apa? Karena hidup berkeluarga adalah suatu keputusan yang paling berani dari dua orang yang berbeda dalam banyak hal dan ingin berjalan sampai mati. Mana mungkin dua orang yang berbeda dalam banyak hal dan ingin berjalan sampai mati? Perbedaan selalu mengindikasikan entah damai, tetapi lebih banyak mengindikasikan disharmoni, ketidakdamaian. Karena pasti ada distorsi antara dua orang yang berbeda. Maka tidak heran kalau seorang penulis rohani namanya Albert Niemet mengatakan bahwa perkawinan adalah siara dua orang yang berjalan menuju kawasan yang riskan. Logo riskan. Kenapa riskan? Ya riskanlah karena apa? Dua orang yang jalan ini berbeda dalam banyak hal. Satu, berbeda dalam latar belakang budaya tentunya. Oke lah, secara keseluruhan kita ini orang Timur, ya toh. Tetapi bahwa ketika saya hidup di Atapupu, hidup di sini, di Eban, itu pasti berbeda. Kearifan-kearifan lokal yang membingkai perilaku dan pergaulan setiap hari itu akan terpantul melalui sikap dan tindakan yang berbeda. Karena itu maka jangan heran kalau memang senantiasa ada perbedaan dalam soal budaya. Lalu yang berikut dalam soal karakter pribadi. Yang satu keraca, yang satu pendiam, yang satu pelit, yang satu murah hati, yang satu suka mudah say hello, yang satu susah sekali, yang satu mudah senyum, yang satu susah senyum. Bagaimana bisa dua orang yang berbeda seperti ini bisa satu dan mau berjanji sampai mati? Yang berikut berbeda dalam hobi. Louis mungkin hobi musik, Evi hobi apalah, outing atau apa. Dari segi kemampuan, yang satu matematik, yang satu mungkin tidak, yang satu 2 kali 4, 24 kali 38. Mungkin Louis cepat,
Evi bilang, Luis, Evi berapa? Dia harus ambil kalkulator. Luis bilang bodoh. Waduh, gimana? Berbeda dalam banyak hal. Bagaimana dua orang yang berbeda ini dalam konteks Albert Nimet, dia katakan, itu apa ya? Mereka harus bersiap dalam kawasan yang riskan. Karena itu maka apa sesungguhnya yang menjadi syarat untuk bisa membuat perbedaan dalam siara ini terbangun, terkonstruksi sebuah realitas yang dililit dengan kasih, dililit dengan cinta. Dua bacaan yang barusan kita dengar bicara tentang cinta, tentang kasih. Kasih itu apa sih? Kasih itu ibu dari semua perasaan. Itu bilang bosnya rasa-rasa kita, bos dari rasa-rasa kita. Di dalam diri kita terkonstruksi dua tata rasa. Tata rasa diabolik dan tata rasa bajik. Tata rasa bajik di dalamnya terangkum kasih, cinta, kebaikan, keadilan, kebenaran, seperti yang dikatakan dalam Injil dan bacaan pertama tadi. Itu konstruksi dari tata rasa bajik. Cinta apa segala macam. Kalau cinta berbicara, apapun perbedaan semuanya akan oke, damai, aman. Oke. Tetapi juga jangan heran, tata rasa bajik itu selalu diintai oleh tata rasa diabolik, tata rasa setanik yang ada dalam diri kita. Apa itu? Benci, dendam, marah, saling curiga, susah mengampuni, susah memaafkan, dan sebagainya. Cemburu, yes, cemburu. Ini adalah tata rasa diabolik atau tata rasa setanik yang senantiasa mengintai tata rasa bajik. Karena itu dua tata rasa ini selalu berperang dalam diri kita gini. Siapa yang memenangkan kita? Kalau orang bertumbuh dalam fondasi iman yang mantap, maka dia akan mengandalkan tata rasa bajik. Tata rasa bajik inilah yang akan memungkinkan seseorang atau keluarga itu bisa mendelit tata rasa diabolik ini, sehingga tata rasa diabolik tidak mempengaruhi hidup berkeluarga. Oke, karena itu maka tata rasa bajik itu memang dari awal Yesus sudah katakan dalam seluruh rangkaian pengajarannya itu tentang protokol pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Konstruksinya adalah kasih, cinta. Kasih cinta itu mendasari segalanya, mendasari semua bentuk kehidupan kita, termasuk pilihan hidup berkeluarga. Dan macam kami juga, kami yang hidup selibat ini, tanpa kasih mana bisa mau tahan bagaimana? Kelah, bahwa kami pun misteri panggilan itu ya bagaimana hidup sendiri. Tapi saya bilang, ketika daya itu keluar dan kami bisa mensublimasikannya, itu korban. Itu persembahan besar kami bagi Tuhan yang kami adu. Sama toh. Hidup berkeluarga orang bilang, perbedaan itu hanya bisa dinetralisir oleh kekuatan cinta yang mengikat. Tetapi lebih dari itu, karena kekuatan cinta selalu terintai tata rasa diabolik, maka harus ada rentangan pemahaman, pengertian, dan saling memaafkan. Kalau ada salah di antara kita, pasangan, memaafkan adalah kekuatan yang membebaskan. Atau Albert Einstein bilang, memaafkan adalah mengerti segala-galanya. Kalau orang mengerti segala-galanya, dia mudah memaafkan. Dia akan tahu, Luis akan menerima, Evi seperti apa. Dua-duanya aku punya adik, ini keracak semuanya. Tapi mereka dua saling menerima. Mereka dua mencoba untuk menerima satu sama lain dan menciptakan realitas komplementer di dalamnya. Ya toh, kekurangan Luis diisi oleh Evi. Kekurangan Evi diisi oleh Luis. Jadi dimensi komplementer selalu merentang di dalam hidup berkeluarga, sehingga bisa saling menerima satu sama lain, saling mengandaikan, dan berani mengatakan, engkau adalah kekasihku yang senantiasa menyempurnakan hidup saya. Oke? Dan kita bisa lihat bahwa tata rasa diabolik ini sungguh-sungguh menjadi kuat di zaman sekarang ini. Di zaman sekarang ini
karena adanya berbagai macam perkembangan teknologi yang sangat revolusioner, terus teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi itu membuat kita bisa melipat dunia di dalam saku. Orang bilang HP adalah suatu alat yang memampukan kita untuk melipat dunia dalam saku. Kalau dulu masih ada Motorola, masih ada apa yo? Nokia yang bisa dilipat. Ya, habis dia masukkan. Itu metaforik mau mengatakan bahwa dunia bisa dilipat melalui HP kita. Oke? Dan perkembangan ini menyebabkan banyak hal, mengobo-obo semua tatanan segalanya, termasuk hidup berkeluarga. Itu diobo-obo oleh perkembangan teknologi komunikasi ini. Sehingga itu menyebabkan kita melihat bahwa panorama kehidupan saat ini semuanya gagah, semuanya cantik, semuanya ganteng. Panorama kehidupan sosial kita saat ini, di zaman postmodern ini, lebih banyak diwarnai dengan panorama-panorama yang dikatakan naturalisasi hawa nafsu. Kita melihat semua itu mata belalak, pikiran mulai melayang-melayang. Wah, bagus. Maka tidak heran seorang kakek bisa, katakan saja merusakkan cucunya, atau barangkali saudara merusakkan saudarinya. Memang itulah pemandangan. Maka kesetiaan tergugat. Kesetiaan suami istri tergugat karena pemandangan sosial memang menyajikan hal-hal yang mengagumkan. Maka jangan heran seorang bapak tua di rumah, muda di jalan. Oh ya. Tua di rumah, muda di jalan. Di rumah dia bilang, "Halo sayang, how are you? Are you keeping well?" "Yes, I am." Begitu dia keluar, ancur juga. Masalahnya pemandangan ini, sajian pesona yang ditampilkan itu selalu mengagumkan. Sehingga jangan heran, waduh, kadang-kadang itu berat. Kesetiaan itu tergugat karena pemandangan sosial yang mewarnai pertumbuhan generasi muda kita itu. Yeah, excellent, very good, beautiful, mantap. Ya, karena itu maka memang itu. Tapi bukan hanya kami juga, maaf ya, ibu-ibu juga. Ibu-ibu. Wow, mantap. Ya, mulai ada penasaran tersisa. Ya Allah, aku punya suami ini, gombrot terlalu besar. Kalau yang ini segitiga mantap. Gimana? Begitu. Jadi jangan sampai ada penasaran tersisa. Nah, tetapi baik Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, seperti apapun panorama kehidupan ini, dia tidak bisa mengalahkan kekuatan cinta yang sudah mengikat dua insan yang berbeda dalam banyak hal. Karena persatuan kita bukan sebuah kontrak sosial, tapi kontrak cinta di mana intervensi Allah ada di dalamnya. Jadi siara kita adalah siara yang bertuan, bukan siara yang tak termiliki. Siara yang bertuan, siara yang termiliki. Mengapa adik Louis dengan Evi sampai bisa 25 tahun? Ini adalah starting pertama yang katakan saja menjadi stadium ukuran untuk sebuah hidup keluarga. Kemudian nanti 40, 50. Bapak gap ini dengan ibu sampai 50. Kalau saya bisa tanya apa tipsnya, tidak ada lain, bukan leu-leu yang membuat dinikmati apa adanya. Menikmati apa adanya. Itu namanya hidup ugahari dan moderat. Start in medio, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Medio aja. Medio dalam banyak hal yang membuat keluarga bisa tetap awet sampai nanti 50. Adi Evi dan Adi Louis 25 tahun. Memang kalau dilihat secara kronologis lama ya, lama sekali juga. Tidak gampang. Adik berdua bisa mengalami seperti apa ya hidup romantika hidup berkeluarga. Ada tantangan, ada godaan, cobaan. Tetapi kalau adik berdua bisa selama ini bisa mengatasinya, itu yang membuat bisa mengundang kami semua datang ke sini.
Karena itu menurut saya bukan hanya kekuatan adik berdua, tetapi kekuatan cinta yang senantiasa mengikat, yang menuntun, membimbing, menatang, sehingga adik berdua bisa mencapai 25 tahun ini. Tuhan tidak menjanjikan lautan yang teduh, tapi pelabuhan yang aman bagi adik berdua untuk bisa berjalan menyusuri masa depan lagi. Sekarang istilahnya 25, besok start dari awal, 26, 27 sampai 40. Nol lagi kan. Nah itu makanya saya bilang Tuhan tidak menjanjikan lautan yang teduh, tapi pelabuhan yang aman bagi setiap orang yang bersandar padanya. Bersandarlah selalu pada Tuhan, seperti yang dikatakan bacaan pertama tadi. Andalkan kasih, karena kasih itu adalah ekspresi kehadiran rasa Tuhan di dalam diri manusia. Kasih. Kalau kita manusia ini, adaptasi kita di dunia itu adalah adaptasi yang dikatakan tata rasa diabolik tadi. Mengapa Yesus itu sampai terbunuh? Karena dia membawa dua tata nilai itu. Tata rasa dari atas, tata rasa bajik dalam kerajaan, nilai-nilai kerajaan Allah itu. Dunia memegang tata rasa diabolik sehingga ada distorsi. Karena distorsi Yesus korban. Yesus korban. Tetapi Yesus tidak membiarkan kasih itu kalah, tapi kasih itu diwariskan melalui kita, seperti yang dikatakan dalam Injil. Hendaknya kamu saling mengasihi satu sama lain. Baiklah Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, saya kira kita semua yang ada di sini, usia perkawinan itu sangat variatif. Ada yang masih jomblo, ya toh, tapi ada yang sudah mungkin 5, 10, 15, 20. Anda sendirilah yang mau memahami warna hidup secara perkawinan Anda. Seperti apapun warna hidupku, ingat kita tidak merancang hidup keluarga kita dengan kekuatan-kekuatan magic atau kekuatan-kekuatan formula-formula ilmiah psikologis dan sebagainya. Kekuatan kasih Allah yang kita dengar melalui firman Tuhan. Karena itu maka Bapak Ibu, saudara-saudariku, Adi Louis, Adi Evi, ingatlah selalu bahwa dua tata rasa itu ditahan. Dan ingatlah selalu hidup perkawinan itu adalah sebuah siara kekawasan yang riskan. Hanya saling pengertian, kerelaan untuk menerima perbedaan dan keutamaan, memaafkan satu sama lain, itu menjadi garansi untuk bisa berjalan sampai di sana. Tuhan sendirilah yang akan menuntun dan membimbing. Evi, ingat, di kandunganmu itu sudah pernah tercipta untuk anak-anak. Anak-anak, kamu pernah keluar dari kandungan mama. Setiap kandungan ibu itu senantiasa mengandung misteri. Di kandungan ibu tidak ada dapur. Atau ada? Nggak ada dapur, tapi anak 9 bulan tetap kenyang di situ. Ayo, 9 bulan kenyang terus. Di kandungan ibu nggak ada toilet, tetapi 9 bulan kita berak terus di dalam kandungan. Di kandungan ibu nggak ada taman, tetapi 9 bulan kita melayang-melayang di situ. Dan di kandungan ibu itu tidak ada pasar untuk belanja segalanya, tetapi kita senantiasa begitu dimegahkan dengan banyak. Begitu 9 bulan keluar pertama, kamu menangis. Tindakan pertama yang dibuat mama dan ibu bidan adalah potong apa itu? Tali pusar. Apa itu? Itu dia punya makna ganda dong. Bukan hanya makna biologis untuk memisahkan anak dari ibunya, tetapi itu mengandung suatu pemberian hak otonomi kepada anak. Anak, mulai sekarang suatu waktu engkau harus tentukan hidupmu sendiri. Ya toh? Jadi itu mengindikasikan dua hal. Pisahkan ibu dari anaknya, tapi mengandung pemberian hak otonomi dari orang tua kepada setiap anak. Maka mereka beda-beda. Mana ada sama kita bersaudara? Tidak ada. Beda dalam banyak hal. Beda dalam banyak hal. Maka pertanyaan, kenapa anak keluar dari kandungan yang sama tapi beda? Supaya ada dimensi komplementer tadi. Ada take and give-nya. Kalau enggak bisa.
dimensi hidup keluarga itu senantiasa diwarnai dengan dinamika, bukan statika. Dinamika itu diwarnai dengan itu tadi, kerelaan untuk saling menerima satu sama lain. Jadi karena itu kalau seorang suami yang baik ketika merenungkan keajaiban kandungan seorang istri, dia tidak akan sembarang pukul istrinya. Dia tidak akan bilang, bodoh matamu di mana? Tidak. Tetapi dia akan sayang karena misteri kandungan ibu itu membuat anak-anak bisa lahir sehat, baik, dan kemudian menjadi generasi yang kita banggakan. Oke, saya tutup lagi. Tuhan tidak menjanjikan lautan yang teduh, tapi pelabuhan yang aman bagi setiap orang yang bersandar padanya. Amin.